Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini ya teman-teman, Anda berada di Matnega Channel. Masih bersama saya Yulianto Sabto Raharjo selaku founder dari Matnega Channel. Kali ini ya teman-teman, di episode ke-10 saya akan membuat video di mana pada episode ke-10 ini akan membahas tentang penipuan dengan modus meminta uang administrasi sebelum pencairan. Jadi di sini saya akan bercerita bahwa ini adalah kisah nyata dari saya pribadi dengan keluarga, bahwa yang bernama bahwa penipu atas nama Bagus Pribadi inilah dalang atau orang dari dibalik penipuan semuanya ini ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Jadi jangan tinggalkan channel ini ya teman-teman. Sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, serta share video ini jika video ini berguna bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa nanti teman-teman bisa komen untuk membantu saya untuk mencari penipu yang bernama Bagus Pribadi ini. Baik teman-teman, saya akan langsung saja menceritakan kronologi bagaimana saya bisa ketipu dari orang yang bernama Bagus Pribadi ini ya teman-teman. Jadi berawal dari saya dan kakak saya, yaitu kami mencari pasca corona atau COVID-19 ini, semua perusahaan banyak yang mengalami kemunduran serta penurunan produksi. Saya dan kakak saya mencari investor baru untuk mencari modal kerja. Singkat cerita, saya bertemu dengan mediator. Jadi di sini ada mediator atau penyambung antara kita sebagai pencari modal ke investor ya teman-teman. Jadi saya bertemu dengan mediator berinisial S. Kita pakai inisial aja karena di sini saya akan menjelaskan secara detail. Jadi pertama saya bertemu dengan mediator yang bernama inisial S ini. Jadi awalnya saya bertemu beliau, diberitahu bahwa dengan kita mempunyai aset, kita akan jaminkan aset itu. Dengan kita juga punya pekerjaan atau SPK dan perusahaan kita jelas, kita bisa meminjam atau mendapat pinjaman dari investor. Jadi dari segi persyaratannya, saya dulu saat itu memberikan banyak sekali syarat, kayak semacam akte pendirian PT, terus proyek-proyek apa yang kami akan kerjakan ke depannya, rencana-rencana apa yang kita akan kerjakan, itu semuanya kita sudah rangkumkan atau kita sudah buat semacam proposal untuk peminjaman uang tersebut ya teman-teman. Singkat cerita, semua syarat sudah terpenuhi atau data-data kita valid dan tidak ada masalah. Setelah itu mediator S ini melanjutkan lagi ke mediator
kebetulan di atasnya S ini ada lagi, yaitu ST, kita bilang ST saja ya teman-teman. Jadi S dengan ST ini membuat janji untuk bisa dipertemukan antara saya dan kakak saya bertemu dengan investor ya teman-teman. Nah di sini ternyata di investor juga ada mediator lagi teman-teman. Jadi ada 3, berarti ada 3 tahapan mediator. Di mediator ketiga itu ada mediator M dan F. Nah di sini teman-teman, singkat cerita, di tanggal 27 Februari 2021 kita sudah mengambil kesimpulan kita bertemu di daerah BSD Tangerang, yaitu di daerah Geraha Telkom ya teman-teman. Itu di daerah di daerah BSD Tangerang. Itu di tanggal 27 Februari 2021 kita bertemu, semuanya itu kita menyerahkan berkas. Nah di sini ya teman-teman, ada keanehan, mulai ada keanehan, dimana keanehannya itu yang awalnya uang administrasi awalnya itu 100 juta teman-teman, dari rencana pinjaman kita 10M. Nah di sini kenapa tiba-tiba itu ada dari 100 juta itu hilang ke kita kembali itu setengah, jadi cuma 50 juta. Karena saya juga semacam ini, kita sudah nggak mau untuk administrasi di awal terlalu besar, makanya kita nggak mau. Nah akhirnya 50 juta ya teman-teman. Nah di 50 juta sebelum tanggal 27 Februari ini kita agak susah mencari uang sebanyak itu. Nah singkat cerita kita dapat 30 juta. Nah ternyata di 30 juta pihak investor tuh tidak masalah bilangnya teman-teman. Jadi seakan-akan dari 100 juta yang 70 juta di cover orang investor, dan 30 juta ini untuk biaya administrasi katanya di notaris ya teman-teman. Tapi karena kita kemarin percaya ya, kita ikuti aja prosedur itu. Jadi kita akhirnya mengasihkan uang 30 juta. Ini saya juga punya foto-fotonya, kita menyerahkan uangnya kepada Bagus pribadi. Nih, Bapak Bagus pribadi yang penipu tersebut. Kita juga ada buktinya, bukti tanda terima, terus semua bukti ada. Jadi setelah kita kasih di tanggal 27 Februari uang 30 juta, di situ akan dicairkan setelah awalnya 4 hari bilangnya. Tapi karena beliau mengubah dengan akhirnya di sekitar 7 hari sampai 10 harian teman-teman. Jadi karena beliau di tanggal 10, rencananya tanggal 10 mau ke notaris ya teman. Jadi tanggal 10 kita ke notaris, 10 Maret itu rencana ke notaris. Jadi setelah uang 30 juta diterima oleh Bagus pribadi, nah di sini teman-teman kita tidak curiga, karena kan dari pihak mediator juga yakin bahwa ini tidak penipuan, karena mediator M dan mediator F itu sudah kenal lama dengan investor yang bernama Bagus pribadi. Ternyata ini ada nama aliasnya juga teman-teman. Jadi Bagus pribadi alias Ilham, karena mediator M dan F ternyata kenalnya atas nama Ilham. Bagus pribadi itu saat kita di pertemuan pertama itulah
dia baru memberikan identitasnya. Identitas juga sayangnya kita nggak meminta KTP, itu beliau mengasih hanya SIM. Ini teman-teman SIM-nya. Jadi di SIM inilah, bagi teman-teman ada yang kenal atau mungkin SIM beliau ini menyalahgunakan orang lain, bisa hubungi saya di 0812 880 54234. Jadi kita sama-sama ya teman-teman, kita sama-sama mencari orang ini karena sudah masuk ke ranah penipuan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ada yang kenal dengan identitas SIM ini, ayo teman-teman komen atau hubungi saya biar segera orang ini bisa ketemu dan tidak ada korban lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, saya akan lanjutkan di setelah perjanjian peminjaman ternyata 10M itu juga pengembaliannya sebenarnya sangat lunak, yaitu 5 tahun. Jadi 5 tahun itu tiap bulan kita nggak perlu bayar. Nah 5 tahun kita harus bayar plus balas jasanya. Nah kita kemarin menawarkan 1M, jadi kita akan balikin setelah 5 tahun 11M. Itu teman-teman, jadi sedikit informasi aja ya teman-teman. Setelah itu di tanggal 10 saat perjanjian kita mau ke notaris, karena beliau ngasih kartu nama notaris juga valid ya teman-teman. Cuma kita sayangnya, kesalahan kita juga tidak mengecek atau meng-cross check lagi notaris tersebut di daerah BSD tersebut. Cuma notaris tersebut memang terdaftar dan valid, tidak ada masalah sebenarnya, karena kita juga belum curiga. Nah di tanggal 10 di sini teman-teman, pihak mediator dan kita itu seakan-akan sama investor itu dibuat miskomunikasi teman-teman. Karena gini teman-teman, saat di tanggal 10 Maret kita perjanjian ke notaris, itu ternyata kita dibuat supaya suruh menunggu di bank untuk pencairan kurang lebih setengahnya dulu teman-teman. Setelah itu kita tunggu, ternyata Bapak Bagus pribadi ini teman-teman sudah dinotaris bersama mediator M dan mediator F. Bapak Bagus pribadi menelpon saya dan kakak saya itu, bahwa bilang kenapa tidak ke kantor notaris. Nah di sini teman-teman, jadi seakan-akan ini dibuat miskomunikasi, sedangkan sebelumnya, sehari sebelumnya, sebelum pertemuan, kita disuruh menunggu di bank untuk pencairan uang tersebut teman-teman. Jadi nah di sini teman-teman, jadi kita ada miskomunikasi dari mediator, investor, itu dibuat seakan-akan investorlah yang mengatur segalanya. Nah akhirnya teman-teman, setelah kami menunggu dan benar, karena pihak Bapak Bagus pribadi mau mentransfer, kita menunggu, dan akhirnya pun kita tidak jadi ketemu di kantor notaris, tetapi kita menunggu di bank untuk pencairan. Nah di sini teman-teman, saat Bapak Bagus pribadi sudah mau mentransfer ke rekening, nah di sini teman-teman kita tunggu sampai sore belum masuk, dan akhirnya keesokan harinya kita telepon lagi, ternyata teman-teman lost kontak. Nah di sini teman-teman sangat sedih sekali teman-teman, bahwa kita nggak berpikiran sejauh itu bahwa ternyata kita sudah ketipu teman-teman. Jadi pas hari Rabu tanggal 11 Maret kita cek rekening tidak masuk, dan kita janjian kembali di tanggal 11 ke notaris juga, itu cuma omong kosong dari Bapak Bagus pribadi, dan beliau kita hubungi di 2 nomor ini teman-teman.
Jika teman-teman tahu nomor ini, ternyata ini nomor sudah tidak aktif. Cuma WhatsApp memang aktif. Ya di sini teman-teman. Akhirnya kita nggak nyangka kita sudah ketipu. Karena setelah hari itu kita telepon juga nggak aktif, nggak ada respon baik dari beliau, dan kami menyimpulkan kami akhirnya ketipu ini teman-teman. Aduh, sayang sekali teman-teman. Jadi dari video ini ya teman-teman, saya berharap pada seluruh warga Indonesia agar penipuan dengan modus yang kami alami ini, dari modus kita harus bayar dulu uang admin, saya rasa mungkin ini jangan sampai terulang lagi, dan ini memang murni penipuan. Saya berharap bagi semua warga Indonesia yang menonton video ini, jika tahu keberadaan Bapak Bagus Pribadi alias Ilham ini, fotonya ya teman-teman, kita cuma dapat data identitas cuman SIM ya teman-teman. Ini saya berharap banyak pada penonton semua atau teman-temanku semua yang menonton video ini bisa menghubungi saya di 0812 880 54234, atau Anda bisa bantu komen supaya Bapak Bagus Pribadi ini segera ketangkep dan supaya bertanggung jawab atas penipuan yang beliau lakukan. Jadi banyak sekali yang kita mengalami kerugian ya teman-teman. Dari kita harus kehilangan 30 juta, kita kehilangan waktu banyak, kehilangan pikiran, serta pemikiran kita habis memikirkan beliau. Setelah itu banyak materi juga kita dari uang transport ke Tangerang, itu semua sia-sia. Maka dari itu ya teman-teman, saya berharap semoga lewat video ini di sini saya juga, ini namanya yaitu Bagus Pribadi yang penipu itu, dia tinggal di Girangsari ya, Girangsari RT 3 RW 8 Harjasari Kota Bogor. Dia lahiran di Bogor ya teman-teman, tanggal 10 bulan 8 1976. Dia orang Bogor. Maka dari itu ya teman-teman, bagi orang Bogor, siapa tahu ada teman kelas atau teman sekolah beliau atau teman kerja atau relasi bahwa Bapak Bagus Pribadi alias Ilham ini penipu teman-teman, tolong bantu kita, bantu temukan orang ini, bantu share kita atau bantu share video ini agar semua yang menonton video ini benar-benar bisa membuat Bapak Bagus Pribadi ini untuk mempertanggungjawabkan atas penipuan ini, sehingga tidak ada lagi korban seperti kita mengalami korban yang sama. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman, barang siapa yang mengetahui keberadaan atau mengenal Bapak Bagus Pribadi alias Ilham ini, bisa menghubungi saya atau bisa telepon atau WhatsApp di nomor saya nanti. Ini nomor saya, jadi tolong teman-teman untuk bantu saya. Baik teman-temanku, saya rasa lewat video itu semoga tidak ada lagi korban yang mengalami seperti kami, dan kami berharap semoga secepatnya Bapak Bagus Pribadi segera tertangkap dan kita semua tahu keberadaan beliau, sehingga beliau bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang Bapak Bagus Pribadi lakukan, yaitu penipuan ya teman-teman. Jadi di sini saya juga sudah menjelaskan secara singkat. Jika teman-teman ada yang mengalami penipuan seperti saya, bisa bantu
komen di bawah, sehingga saya bisa juga membalas komen-komen teman-teman. Dan saya berharap dan saya yakin suatu saat atau mungkin setelah video ini saya upload di YouTube, banyak orang yang mengetik nama Bagus pribadi, sehingga kedepannya tidak akan ketipu lagi. Dan saya berharap suatu saat atau mungkin beberapa hari ke depan bisa ketemu seorang penipu yang bernama Bagus pribadi atau alias Ilham. Baik teman-temanku, sekali lagi jangan lupa subscribe, share video ini ya teman-temanku, jika video ini berguna dan bisa membantu saya atau membantu kami menemukan Bapak Bagus pribadi, serta like dan komen ya teman-teman, sehingga saya nanti akan bantu jawab. Dan saya akhiri video ini, semoga video ini tidak ada lagi penipuan-penipuan dengan modus yang sama seperti yang saya rasakan ini ya teman-teman, yaitu modus dengan memberikan uang admin untuk pencairan. Jadi sekali lagi jangan Anda lakukan itu ya teman-teman, karena itu pasti penipuan. Maka dari itu, saat Anda nanti suatu saat akan mengasihkan uang admin pun, Anda harus ke bank bersama-sama atau di kantor notaris, itu yang benar ya teman-teman, sehingga Anda tidak akan ketipu. Baik teman-temanku, terima kasih atas partisipasi serta supportnya. Semoga pencarian Bapak Bagus pribadi, yaitu seorang penipu, saya semoga ada hasilnya. Dan lewat video ini semoga menjadi jalan berkat untuk menemukan orang bahwa Bapak Bagus pribadi ini adalah seorang penipu. Baik teman-temanku, saya rasa cukup. Saya akhiri video ini ya teman-temanku. Terima kasih atas supportnya. Dan saya sangat bersyukur jika tak lama lagi penipu bernama Bagus pribadi bisa ketemu dan mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan beliau. Akhir kata ya teman-teman. Wassalam, God bless you, and see you again. Sampai jumpa teman-teman.